Perlawanan Aceh terhadap Portugis. Sejarah keberanian dan ketahanan. Perlawanan Aceh terhadap Portugis merupakan salah satu contoh ketahanan dan keberanian rakyat Aceh dalam menghadapi kolonialisme. Perlawanan ini berlangsung selama berabad-abad dan meninggalkan jejak penting dalam sejarah Indonesia. Latar belakang perlawanan Aceh. Keagamaan. Aceh merupakan wilayah yang memiliki pengaruh kuat Islam, dan rakyat Aceh bertekad untuk mempertahankan keyakinan mereka dari pengaruh Portugis yang dianggap sebagai kekuatan asing dan kafir. Ekonomi. Portugis ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Aceh, yang merupakan salah satu pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, dan rakyat Aceh melawan untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Kemerdekaan. Rakyat Aceh memiliki semangat nasionalisme dan kebebasan yang tinggi, dan mereka ingin mempertahankan kemerdekaan mereka dari pengaruh Portugis. Awal kedatangan Portugis di Aceh, 1509. Portugis pertama kali tiba di Aceh dipimpin oleh Diogo Lopes de Sugiora. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. 1511. Portugis menguasai Malaka, sebuah pusat perdagangan rempah yang penting di Asia Tenggara, yang membuat Sultan Aceh khawatir. Pada 1523, hubungan antara Aceh dan Portugis memburuk, dan Sultan Aceh mulai bersiap untuk menghadapi ancaman Portugis. Strategis perlawanan Aceh terhadap Portugis. 1. Pertahanan benteng. Aceh memperkuat benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai dan di sekitar kota Banda Aceh. 2. Serangan kilat. Aceh melakukan serangan kilat terhadap pos-pos Portugis di daerah terpencil untuk mengganggu pergerakan dan pasukan mereka. 3. Diplomasi. Sultan Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara untuk membentuk aliansi melawan Portugis. 4. Perang laut. Aceh membangun armada laut yang kuat dan bertempur melawan armada Portugis di Selat Malaka. Tokoh-tokoh penting dalam perlawanan Aceh. Yang pertama, Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Aceh yang memimpin perlawanan awal melawan Portugis dikenal karena keberanian dan kebijakannya dalam memperkuat pertahanan Aceh. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda. Sultan Aceh yang dikenal sebagai Singa Aceh memimpin pasukan Aceh dalam banyak pertempuran melawan Portugis dan memperluas wilayah kekuasaan Aceh. Yang ketiga, Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan perang Aceh yang terkenal karena perlawanannya yang gigih melawan Belanda di abad ke-19. Meskipun tidak terlibat langsung melawan Portugis, semangat perlawanannya menginspirasi generasi selanjutnya. Perang dan pertempuran. 1. Pertempuran pertama Aceh menangis serangan Portugis di kota Banda Aceh pada tahun 1523. Ini adalah awal dari konflik panjang dan sengit. 2. Serangan ke Malaka pada tahun 1537. Aceh melakukan serangan besar-besaran ke Malaka, pusat kekuasaan Portugis di Asia Tenggara, namun upaya ini gagal. 3. Pertempuran laut. Aceh memiliki kekuatan laut yang kuat dan mereka terlibat dan pertempuran laut yang sengit dengan Portugis di Selat Malaka. 4. Pertempuran darat. Pertempuran darat terjadi jika tempat di Aceh dengan pasukan Aceh mempertahankan tanah air mereka dengan gigih. Woi, Kat, udah Kat. Di. Kemana matikan ini? Matikan. Selesai, anjir. Dampak perlawanan Aceh terhadap Portugis. Pengaruh Portugis menurut perlawanan Aceh terhadap penghambatan ambil Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Aceh. Keberanian rakyat Aceh adalah pertahanan tanah air. Mereka telah menginspirasikan perlawanan terhadap penjajah di wilayah lain. Perlawanan Aceh menunjukkan ketahanan dan keberanian bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Asia. Faktor dan kegagalan perlawanan Aceh terhadap Portugis. 1. Kekurangan sumber daya. Aceh menghadapi keterbatasan sumber daya. 2. Perbedaan internal.
konflik internal melemahkan Aceh. Tiga. Keunggulan militer Portugis. Portugis memiliki teknologi dan persenjataan yang lebih maju. 4. Diplomasi Portugis. Portugis berhasil menjalani aliansi dengan kerajaan lalu.